mencari tayangan yang menarik, informatif, entertain, edukatif untuk seluruh Sang APT semuanya di 10 kabupaten kota. Kali ini kita ada program namanya Sang Kreator. Wah, ini penasaran Sang Kreator ini apa? Jadi di program Sang Kreator kita akan mengundang berbagai orang-orang yang meng-create ataupun juga punya impactful banget di Bengkulu, yang keren-keren banget pastinya, yang datang ke program Sang Kreator. Pastinya orang-orang yang berkarya, orang-orang yang kreatif, yang bisa menginspirasi kita semua nih ya. Tapi kalau sekarang kita lihat ya, sekarang tuh sosmed tuh lagi masif banget, lagi rame banget. Apalagi kita-kita nih ya, yang ya cewek-cewek muda berkarir gitu ya, kayak aku dan teman-teman aku yang mungkin tidak terlihat di sini ya. Terus sekarang sosmed, semuanya main sosmed, mau dia anak kecil, mau dia seumuran aku, mau dia udah tua, mau dia udah emak-emak misalnya gitu ya, ini semua pada main sosmed, semua yang main sosmed. Sekarang tuh viral, pokoknya joget dikit viral gitu ya. Nah, ngomongin soal yang viral, di Bengkulu nih juga ada yang kemarin sempat viral. Wah, ini viralnya karena bukan karena joget-joget yang gimana ya, tapi karena joget-jogetnya yang keren banget, yang collab sama anak muda juga, sama ada ide-ide konten kreatif yang dia bikin di sosial medianya. Penasaran? Ini dia Berita Tahu Kita hari ini. Assalamualaikum. 여보시오, 신아씨. 발 아파? 설에 바로 나니까 그냥 사뻐? 그렇나요. 그러니까 너가 시리 맞노? 이야, 시겠님. 아이고, 하나까지 오냐 도해. 지치다 도와줘. 도시기자 사용 말래? 그럼 미끼리 소노씨 뜻하나 맞아요? 참았노. 콜라 호랑 나 받쳐지는 박소. 코드파이 소랑. 로사자 사요요? 네? 컴퓨터 뱉니? 거울 봤네? 진짜. 야, 신아씨. 해치 KT 거요? 너무갔다 해. 폼이 키리만 씨네. 판내용 팔라기도. 한 프로 주고. 슬램매? 슬라기니 티코 순아씨 살아와줘요. 혹시 나가뇨? 아이씨 선생님. 아이씨 진짜 씨발 새끼야. Sok-sokan ngomong logat Korea padahal auranya maghrib. Hai kesek ya. 뭐라고? 아우라 maghrib? 진짜 미쳤어? 야, 어떻게 감히 그런 말을 해? 나는 어머니다. 지구상에서 가장 강한 생물. 알았어? 아이씨, 죽을래? 아이고, 씨발 새끼야. Kau jangan mati, bayangkan muka wali. 그만해. 싫어요, walli를. 나를 방해하지 마세요, walli. 진짜, 아이고. 지금 가, walli, 가, 아이고. 미치겠다. 씨발 새끼야, walli. 가, walli, 가, 제발. 씨발. 네, 여보세요 아저씨. 진짜요? 잠깐 도와주세요. 잠깐 진짜. 어떡해. 저기요. Did you see my bag? Did you see my bag?
Pil, ada siapa yang akan datang ke studio Sang Kreator hari ini? Jadi ini dia nih viralnya kemarin setelah muncul beredar video di sosial media. Ini dia bikin ngomong bahasa Bengkulu tapi pakai logat Korea, dan ini tembus di mana-mana. Ini diupload bahkan di berbagai sosial media kayak Dagelan, kayak juga ada pokoknya sosmed-sosmed yang memang rame-ramenya waktu itu, bahkan di media-media yang juga dilihat nggak cuma di Bengkulu aja. Ini rame banget, semua orang suka sama perempuan yang satu ini. Nah, yang dia ini namanya Windia ya. Jadi dia ini memang akrabnya disapa dengan Mama Han nih biasanya. Nah, Mama Han ini setelah dari video viral yang pertama itu sampailah sekarang akhirnya Mama Han ini punya banyak banget ide-ide, sampai akhirnya viral juga kemarin sempat diundang di TV nasional, terus juga collab dengan berbagai teman-teman konten kreator juga yang ada di Bengkulu. Keren, penasaran? Langsung aja kita sambut dengan tari persembahan. Ini dia Mama Han. Teng 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 teng. Waduh. Dari mana? Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Annyeonghaseyo. Perasaan tadi pengennya yang cantik deh. Maklum lah ya. Ya ampun ya, rok ini Tiba-tiba 2 orang kayak berasa 10 orang ya. di studio. Size kita ini ya. Kita XL ke atas banyak banget, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap cocok Zai gitu. Gimana kabarnya cantik? Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Sehat walafiat. Gimana dengan adek? Sehat juga aku. Alhamdulillah, kelihatan kok ya, sehat gitu ya. Aku masih berseri, Bugar, bugar manja. Nah, ini dia nih, dia betapa kita hari ini sosok Mama Han yang mungkin kalian lihatnya cuma di sosmed doang. Hari ini langsung di pembelajaran aku. Ternyata lebih bersinar-sinar kalau langsung. Ternyata kita berdua ini orang Korea, cabang Selupurja. Bisa. Emang agak deket kebun-kebun dikit Iya. gitu. Kan Korea nggak cuma kota aja ya. Wah, tapi enggak ngomongin tentang ini sih sang kreatornya dulu, tapi pengen tanya-tanya dulu soal kehidupan sehari-hari Mama Han selain di sosmed. Mama Han nih ngapain sih sebenarnya selain aktif di sosmed sekarang, Mama? Aktifnya Jualan jualan. ya. Bener. Jualan. Punya Han ya. Iya, punya Han. Lagi merintis, baru nyoba-nyoba. Soalnya kita perintis bukan pewaris. Iya. Senggol bos. Oh, berarti sekarang sibuk sama usaha. Usaha lagi ya, mencoba peruntukan baru. Oh, iya, bener. Sembari konten, ngosong-ngosong belum dapat ide jualan. Ayo bener. Iya. Nah, sekarang apapun dilakuin ya. Iya, yang penting cuan-cuan. Cuan. Iya. Tapi menarik karena ini aku sebenarnya tahu Mama Han ini pas lagi viral itu banget. Lagi viral video yang logat Korea itu. Yonos. Jadi itu benar-benar lagi viral banget. Semua orang ngomongin Mama Han, dan ternyata dulu Mama Han ini kerja di industri ini juga ya. Televisi dulu. Udah lama sih sebenarnya. Mungkin udah banyak yang kenal. Oh, dulu emang di broadcasting dulu Mama Han. Benar. Sama seperti dirimu. Berapa lama kalau boleh tahu itu? Dulu dari 2010 sampai 2014. Oh, Di TV lumayan 4 tahun. 4 tahunan, waduh. Gimana akhirnya keluar dari zona broadcasting? Ya, kerja di bank. Heeh. Habis itu resign, baru mencoba menjadi konten kreator. Menjadi konten kreator. Kayak enakan konten kreator ya? Kayaknya iya ya. Jadi diri sendiri akan resign. Emang nggak fake-fake gitu kalau di sosmed? Kayaknya sih enggak lah ya. Enggak ya? Mama kayak gitu aslinya lah kayaknya. Ya, kita akan lihat ya selama kurang lebih 4 segmen ke depan apakah memang Mama Han itu seperti itu Iya, orangnya. no. Karena banyak nih yang di sosmed yang aslinya tuh beda sama. Oh, enggak lah, memang kayak gini. Apalagi halunya itu kan. Memang suka halu kayak itu. Ya emang yang fans Korea emang suka menghalu Suka sebenarnya. menghalu. Tapi konten yang viral itu kemarin aku kaget banget karena banyak banget yang repost kan. Banyak banget yang posting kayak udah masuk ke kita tidak ngobrol lagi. Ngobrolan ibu-ibu ya. Itu gimana ceritanya kok bisa
punya kepikiran gitu pengen bikin konten logat Korea gitu? Pertama itu terinspirasi dari konten kreator asal mana ya, Bandung kayaknya ya. Dia itu kan bikin bahasa Sunda tapi logat Korea. Oh iya. Terus mama bilang gini, di Bengkulu kayaknya juga lebih cocok karena kan Bengkulu itu banyak OO-nya ya. Iya, Kayak benar-benar. annyeonghaseyo, iyo, aku nggak tahu yo, gitu-gitu kan. Jadi, coba kalau pakai bahasa Bengkulu nih ya kan. Ternyata alhamdulillah diterima baik sama masyarakat Bengkulu. Berarti awalnya tuh ada dari Bandung yang bikin kayak gitu? Jadi mama tuh terinspirasi dari situ awalnya. Oke, terinspirasi, akhirnya coba gitu ya. Alhamdulillah karena udah FYP akhirnya kayak ada ketertarikan sendiri, kayaknya cocok nih aku jadi konten kreator. Kayaknya Akhirnya ide lagi deh, akhirnya sampai sekarang. akhirnya sampai sekarang. Bahkan sekarang nggak cuma konten yang logat aja, sekarang udah makin banyak nih kontennya, idenya makin banyak. Nah, tapi ngomongin lagi tentang yang logat-logat Korea ini tadi, berarti Wahan juga suka Korea ya? Oh pastinya dong. Suka banget. Ini mendarah daging. Mendarah daging. Pusing deh kita. Nggak ada drakor sehari rasanya. Pusing ya. Itu gimana kalau drakor berhenti produksi? Jadi nggak bisa hidup tuh ya. Jadi bisa hidup. Iya. Hidup lah, kita masih bernyawa masih hidup lah. Masih hidup ya. Tapi ini keren banget bisa tetap konsisten sampai sekarang. Iya. Nah, pertama kali itu kan viral banget ya. Gimana rasanya? Masya Allah, seneng lah. Seneng ya. Apalagi kan mama kan basicnya ibu rumah tangga biasa setelah resign itu kan. Pas tahu FYP itu kayak apa ya, pas dapat FYP itu ternyata respon orang dulu banyak gitu yang suka gitu kan, akhirnya ya udah buat lagi gitu. Jadi kayak kebanggaan sendiri lah kita, karya kita tuh terima banyak orang. Apalagi rasanya juga lumayan positif ya. Alhamdulillah. Orang-orang jadi kayak wah ini Bisa ya dari ternyata. mana ya? Logat bahasa Bengkulu pakai logat Korea. Ternyata kita ini sebenarnya orang Korea. Mungkin nggak ada turunan Korea. Iya. Oh ya dulu ya. Soalnya kelihatan dari muka-mukanya dari orang Korea. Agak sipit-sipit Sipit-sipit gini. Ngantuk sebenarnya ya. Nah, pemirsa kita bakalan lebih banyak lagi ngobrol sama Mamahan hari ini di program Sang Kreator. Yang pertama spesial langsung mendatangkan Mamahan. Kita akan ngobrol lagi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sang Kreator, berkarya, kreatif dan inspirasi. Pemirsa masih di Sang Kreator, berkarya, kreatif, inspirasi, masih nemenin Soda BTV di program baru kita bersama dengan narasumber kita yaitu Anda saya. Jangan ambil kerjaan aku lah. Gini aja. Dan ini masih sama Mamahan dengan kita. Annyeonghaseyo Mamahan. Jangan Mamahan Nida. Oh ya, itu perkenalan bahasa Korea. 네. 안녕하세요. 저는 푸스파입니다. 네, 반갑습니다. 네. 반가워요. 네. Kita ganti aja lah programnya pakai bahasa Korea ya, biar penonton bingung. Tapi aku penasaran banget. Kan pasti kalau kita udah video pertama waktu itu udah FYP, udah rame, pasti kepikiran pengen bikin lagi kan, bikin lagi sampai akhirnya pernah stuck nggak sih untuk di konten yang logat Korea itu kan? Pernah. Stucknya gimana? Startnya ya kayak bahasanya kan kita kan itu aja kadang kan. Makanya kayak apalagi ya gitu. Akhirnya mama pikir ya udah, mama bukan beralih sih, lebih kayak apalagi nih yang bisa tetap konsisten gitu kan ya kan, karena kita kan di sosial media itu ada algoritma. Oh iya. Jadi ada mama tuh suatu waktu pernah 3 hari atau 4 hari nggak mau, dan itu apa namanya viewersnya turun. Jadi memang kita harus konsisten kan. Makanya mama ya udah coba deh cari yang lain, mungkin agak, makanya mama tuh yang mulai menghalu yang suami orang Korea yang gitu kan. Gitu. Itu suami gimana perasaannya? Itu masalah suami udah clear. udah clear ya. Kalau kita punya suami halu. Makanya suami asli nggak ada ya, suami halu aja lah Suami. dulu ya. Oh, berarti memang kalau ngomongin tentang konten tuh nggak melulu soal ide aja ya, Bang? Iya. Tapi memang ya kalau masalah algoritma tuh memang ini banget, ngaruh banget karena viewsnya nih bakalan turun drastis ya, Bang. Bener. Kalau misalkan nggak upload
Berarti sekarang lagi di proses dimana sehari harus upload malahan ya? Iya. Apa aja lah pokoknya ada gitu yang satu atau tuh berupa story aja. Walaupun nggak reels gitu di Instagram gitu kan, apa di story kayak gitu. Yang penting ada gitu sehari tuh yang kita kontenin gitu. Oke, emang kelihatan konten kreator ternyata ekstrovert ya. Ya nggak tahu malu di tempatnya. Jarang banget kita ketemu ada konten kreator yang memang dia introvert aja gitu. Coba jadi introvert dulu. Itu introvert atau malu-malu ya? Pusing banget. Oke, berarti memang ada proses yang memang struggle lah di tengah-tengah akhirnya ya dalam proses Pasti perkontenan ini. Nah, sampai akhirnya iseng-iseng ke sekarang jadi full time content creator. Nah, di menuju proses sampai ke full time ini apa ngerasa perbedaannya dari awal yang iseng-iseng doang sampai akhirnya sekarang udah mikirin banget di kontennya? Apakah ngerasa sekarang udah ngerasa apa ya? Udah lumayan sedikit lebih profesional lah, nggak iseng-iseng lagi gitu. Benar. Karena memang sekarang kayaknya udah jadi profesi ya, jadi content creator bukan hanya sekedar hobi aja. Jadi memang ya secara pengambilan gambar, editing memang harus lebih profesional. Kalau bukan amatiran aja kan dulu kan, jangan nggak konten gitu kan. Kalau sekarang memang profesional sih. Mungkin kalau sekarang udah nyiapin lighting sendiri di rumah, terus audionya sudah ada mic-nya kayak gitu-gitu sih. Oh, berarti ada tambah-tambahan gitu ya? Iya, lebih prepare lah ada. Nah, tadi kan nambah-nambah kayak tambah lighting, pakai mic juga. Kalau tim nih biasanya ada yang ngebantuin juga nggak kalau sekarang? Kalau tim, kalau untuk endorsement ada. Oh, endorsement. Karena kan ini melibatkan klien kan, otomatis kita harus benar-benar full service gitu ya. Jadi memang ngambil freelance kameramen. Tapi kalau untuk editing, script atau semuanya itu masih di mamahan semua. Masih sendiri. Iya sih. Oke, berarti memang kalau untuk tambahan tim itu untuk yang ngambil gambar aja. Iya. Kan harus bagus. Harus bagus. Jangan sampai klien kok gambarnya ini buram, iya, atau gitu mungkin kan. kok cuma gini-gini aja. Gitu biasanya kan ya. mama kan tahu cuma Masya Allah kamera Asal gitu kan. Iya, kita lagi rame di sini. gitu kan. Itu relate banget sih, itu relate banget. Semua orang tuh ngerasain ngeliat konten ibu-ibu aja gitu. Nah, tapi kan sekarang konten kita makin banyak, nggak cuma memakan. Konten kreator makan makanan juga ada, terus konten kreator yang mau komedi ada. Tapi kalau mamahan pengen fokus ke komedi aja kah, atau nanti explore konten lain juga sekarang? Bisa jadi kalau ada rezekinya ke sana, cobain semua. Comot semua. Yang penting cuan. Bener-bener duit ya, bener. Duit say, Tapi anak masih kecil harus hidupin ya kan. tapi benar kita nggak bisa bohong juga ya, karena memang konten kreator ini pendapatannya bisa gede banget. Amin. Apalagi kalau di kayak di TikTok, kalau di affiliate dan segala macam itu bisa berpuluhan juta ya. Manja. Sudah sampai segitu. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Siapa tahu nanti mamahan sudah berdijit-dijit itu. Amin ya Allah. Jadi salah satu konten kreator di Bengkulu yang sudah berdijit-dijit ya. Udah dua digit lebih. Amin ya Allah, Amin. Doakan ya. Doakan yang terbaik. Nah, tapi semakin banyak konten, semakin ngerasa banyak teman atau semakin banyak pesaing nih, Mama? Enggak lah, nggak ada istilah pesaing, nggak ada. Oh, nggak ada. Semuanya ditemenin. Teman semua. Semua, nggak ada kita mentang-mentang jadi merasa jadi sombong, jadi tinggi hati nggak. Star syndrome. Nggak ada istilah kayak gitu. Nggak ada ya. Nah, tapi ngomongin soal karya-karyanya Mamahan. Yang pertama tuh video bahasa Bengkulu dapat Korea. Terus halu suami Korea. Itu kan juga sempat viral dan lumayan nemenin kita pas lagi bulan puasa. Lumayan, iya. Karena kan lumayan rame juga tuh. Aku sempat nontonin juga tuh bulan puasa. Yang haluin suami Korea itu, yang apa ya? Aku lupa lagi sih. Yang mana? Banyak sih, Mama tuh saking banyak suami halu Saking banyak suami halunya. Pokoknya yang happening sekarang drama apa itu jadi suami mamahan. Besok ganti drama ini berarti giliran dia yang jadi suami mamahan. Oke gitu. Tapi kan itu viral juga. Nah terus apa namanya sampai akhirnya ada konten yang dance juga tuh mamahan. Itu gimana ceritanya bisa ada ide dance? Jadi mamahan itu ada endorsement gitu suatu produk motor waktu itu ya. Jadi mamahan tuh nonton tuh acaranya opening apa seremoni lagi
opening acara itu tuh anak si dancer Asteria itu waktu Oke. itu. Jadi mama tuh kayak langsung cek ide gimana kalau mama tuh ngedance bareng mereka. Kan belum ada nih konten kreator emak-emak khususnya nih kan ngedance bareng anak Gen Z gitu kan ya. Dan biasanya kan kasidahan. nah itu. Jadi anak Gen Z dan dia berbau K-pop kayak gitu kan. Jadi kayak mama banget gitu kan ya. Akhirnya udah mama calling mereka dan orang mereka mau udah collab. Udah langsung Oh. di situ ya. Kemarin mereka juga sempat upload, aku kan ada follow Asteria juga. Aku sempat lihat video mamahan latihan bareng sama mereka waktu itu. Iya. Itu gimana latihannya, capek enggak? Ya, Gimana ya, ototnya? faktor usia udah tahu lah ya sebelum latihan. Aduh, kita langsung ganti program ke program obrolan kesehatan. Kita langsung datangkan dokter. Iya pastilah, namanya faktor usia beda lah sama anak-anak muda yang masih tenaganya masih strong gitu kan. Masih dar-dar Pokoknya baru latihan sekali minum sekali dulu. Oh ya, gitu kan. kita istirahat dulu. Tapi ya perjuangannya terbayar lah dengan Amin, alhamdulillah. dengan videonya yang viral sampai ke brownies ya. Rezeki mama tadi ya kan? Rezeki mamahan. Tapi cerita dong kemarin yang waktu diundang TV nasional, gimana sih ceritanya? Iya, aduh kalau cerita sih gimana ya? Waktu itu mama lagi makan bakso dari pasar, ya kan, pasar Minggu, makan bakso. Terus ya kalau kita lagi makan biasanya kan kita suka lihat HP gitu kan. Terus tiba-tiba ada DM masuk dari Tri Brownies gitu. Kan brownies ini ya, Brownies Mas brownies centang biru. Langsung serius, akhirnya langsung mau telepon Asteria, orang tua mau telepon pada saat lagi makan itu mau telepon. Makanya berhenti dulu nih. Makan dulu sampai tukang baksonya dikabarin aku diundang Mas. Iya, sampai dia nge-live tuh di Facebooknya. Astaga, Heboh heboh banget. gimana bakso? Heboh banget ya, ibu-ibu ya. Oh berarti hari itu memang kayak nggak direncanain gitu ya, benar-benar tiba-tiba ngundang Pagi-pagi ke program. Pagi-pagi, jadi sorenya langsung latihan sampai malam, besok subuhnya langsung berangkat pesawat pagi ke Jakarta. Waduh, langsung gaskeun. Tapi keren banget, akhirnya kita punya jebolan-jebolan yang luar biasa ya, dengan berbagai macam hal yang dibuat selama ini di Bengkulu ini akhirnya membuahkan hasil ya. Ternyata viral itu nggak melulu tentang joget-joget yang gimana-gimana ya. Kan Selain kayak gini-gini terus ya. yang gini-gini aja ternyata nggak viral. Tapi kepikiran nggak? Maksudnya memang untuk membuat konten itu memang untuk kita pengen viralin ini biar semua orang nonton gitu. Tujuannya itu gimana? Tujuannya ya menghibur sih. Kalau misalnya jadi FYP itu hadiah untuk kita sebagai kreator. Yang penting itu kita tujuannya menghibur, memberikan manfaat itu aja sih. Orang ketawa, orang senang lihat kita kan jadi ini ya nilai ibadah juga kan. Iya sih, benar. Lumayan karena menghibur banget sekarang semua orang main sosmed. Kita biasanya nggak cuma buka story orang, tapi biasanya buka beranda-beranda juga. Itu kan banyak tuh ya pencarian-pencarian dan sebagainya. Malahan juga sering masuk di pencarian. Di eskornya itu keluar Iya, ya. FYP kalau bahasanya itu ya. For your page itu ya artinya ya. Tapi kan itu kemarin sampai diundang ke TV nasional sama Asteria juga. Terus sekarang masih lanjut nggak konten yang ngedance itu? Iya lanjut sih kalau misalnya masih ada tenaga dan masih kuat kan ya? masih kuat kan. Insyaallah ya suplemen tetap harus diminum terus. Iya benar. Memang ya itu vitamin ya. Apalagi sekarang lagi musim panas hujan tidak jelas gitu ya. Tetap harus jaga kesehatan, bikin kontennya harus jalan. Orang nggak tahu kita sakit atau apa. Maunya dihibur aja. Nah, abis ini kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Nah, ini yang spesial karena kita akan main game sama mamahan. Tapi nanti ya kita tunggu dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sang Kreator Berkarya Kreatif Inspirasi. Sobat BTV masih di Sang Kreator Berkarya Kreatif Inspirasi. Masih dengan tema kita Annyeonghaseyo Mamahan. Yang pastinya bersama dengan mamahan ya. Tadi sempat cerita
kita isi konten-konten mamahan tuh apa aja. Dan memang kalau jadi konten creator tuh memang kita nggak berhenti di satu hal aja ya mamahan ya. Kalau misalkan mau food, memang boleh seafood aja, tapi memang ekspor tuh lebih baik karena biar jadi bervariasi gitu ya mamahan ya. Kayak mamahan pertamanya dari bahasa Bengkulu ke Korea, terus halu suami Korea, sampai ngedance juga. Korea, ini berbau Korea semua. Ya, mamahan ada lihat konten makan-makan juga ya. Iya, di IG ya. ada makan lagi endorsement kan itu. Oh saya. Oke. Manja Ya. tapi kalau kita memang mamahan ini sering collab ya. Kalau Boleh. sama siapa aja sih mamahan kalau misalkan untuk konten IG? Kalau lagi ya kalau ngedance tuh sama anak-anak Esteria, terus sekarang lagi anak-anak Lindsay juga. Terus sama konten kreator lain juga sih kayak food vlogger kayak gitu-gitu ada juga. Kemarin tuh pernah juga sama komedian dulu juga tuh si Roy. Oh, Roy. Itu awal-awal mau viral justru sama Roy itu si Roy. Oh, sama si Roy. Oke. Oh, berarti memang banyak nih ya udah kalau sama berbagai konten kreator juga. Oke. Asteria, Lindsay, Roy, terus Banyak lah banyak semuanya ya. Boleh dicek ya Boleh di dicek Instagram. Tapi sekarang kalau fokusnya Instagram doang atau Facebook juga atau TikTok juga? Tiga-tiganya berarti. Tiga-tiganya. Jadi apalagi kalau Instagram kan dia langsung connect ke Facebook. Iya. Kalau TikTok juga. Jadi kalau udah post di TikTok baru ke Instagram. Berarti IG, TikTok, sama Facebook, Facebook. ya. Tapi kan IG ini segmennya beda-beda nih. Berarti memang mamahan ini bikin kontennya biar bisa sama semua yang bisa nonton tuh semua umur Semua gitu ya? umur kalangan. Oke, karena kan Facebook ya kita tahu. Iya, ya. Facebook banyaknya mama ya. Ya pas lah segmennya mama bener kan. Banyak teman-temannya mamahan di Iya. sana ya. Karena kan anak muda sekarang banyak pakai Instagram. Iya. Ya sombong gitu Iya. ya. Oke, nah kita mau main games. Apa itu? Kita main gamesnya ini ya. Kita kan pindah ke Denzipur, enggak? Enggak. Kita main gamesnya di sini aja. Nama gamesnya jawab cepat. Jangan diintip dong. Jangan diintip dong. Jangan diintip ya. Ini rahasia negara. Ini belum dibocorkan kemanapun. Hanya masih bersegel ya. Iya, masih bersegel biar saya. Ini hanya Aspro dan aku yang tahu. Jadi jawab cepat ini nanti aku kasih dua pilihan. Mama jawab cepat-cepatnya antara dua pilihan yang aku kasih. Contohnya, misalnya kalau aku bilang Raisa atau Tulus. Raisa. Oke, gitu ya. Tapi harus lebih cepat lagi ya, Mama. Oke. Oke, siap? Siap. Siap ya. Iya. Oke, yang pertama jawab cepat. Ramen atau kimchi? Ramen. Rendang atau tteokbokki? Rendang. Drakor atau sinetron? Drakor. Korea atau Indonesia? Indonesia. K-pop atau Indonesian pop? K-pop. Sorry ya Indonesia ya. Nah ini sulit nih. Ju Ji-hoon atau Lee Min Ho? Aduh, Jujihun lah bapak. Ju Ji-hoon ya. Sudah bapak ya. Gue banget lebih cocok Oh, kan ya. cocok ya. Selanjutnya Pyeongchang atau Curug? Curug kita kan. lebih dekat ya. Ya. Terus Busan atau Bengkulu? Bengkulu. Bengkulu. BTS atau EXO? BTS. Terakhir Instagram atau Facebook? Nah. Nah loh. Kalau secara viewer kayaknya Instagram lebih banyak tapi cuannya di Facebook. Gimana Gimana dong? dong? Gimana dong? Instagram atau Facebook? Instagram lah. Instagram pemenangnya. Nah, pertanyaan pertama tadi ramen atau kimchi? Mama kan pilihnya ramen. Kenapa? Nggak suka kimchi? Suka, cuma lebih cocok lidahnya di ramen. Ramen kan banyak variasinya. Kuah ini, kuah itu bisa bervariasi kan. Kalau kimchi kan gitu aja rasanya. Iya benar-benar. Asam kecil ada sedikit gitu ya, benar. Kalau di kita acar ya. Iya benar. Dia acar sawi putih gitu ya. Acar sawi putih gitu ya. Tadi rendang atau tteokbokki, pilihnya rendang. Iya. Kenapa nggak tteokbokki? Korea banget. Iya, tapi kalau lidah Indonesia juga apa ya? Karena lebaran nggak masak tteokbokki. Iya, lebaran pakai tteokbokki, say, ya kan? Terus drakor atau sinetron? Drakor. Kenapa? Sinetron kurang ini ya? Mama? Sinetron bukannya tidak menghargai sinetron kita, bagus gitu kan? Cuma episodenya terlalu panjang Iya kan benar. 1000 ya. Kalau drakor kan cukup 16 episode.
selesai kayak gitu-gitu sih, lebih dapat feel-nya gitu. Dapat filmnya gitu ya, benar-benar. Terus Korea atau Indonesia, tetap pilih Indonesia. Iyalah, kalau pilih Korea pindah aja lo ke negara Korea. Pindah langsung diusir. Terus K-pop atau Indonesian pop? K-pop ya. K-pop. Lo emang kan udah suka K-pop dari kapan sih? Dari masih Gen Z, dari masih usia anak muda sekarang tuh Dari masih SMA. Oh, dari SMA. Udah suka K-pop. Ingat nggak dulu boy group, girl group atau soloist yang malahan suka? Dulu itu kayak ini aja ya, soundtracknya drama-drama kayak gitu aja sih. Iya benar. Karena Kayak lagu-lagu soundtracknya Full House kayak gitu-gitu kan. kangen banget. Kalau memutuskan jadi seorang K-popers kayaknya di 2016 deh. Oh, 2016. Zaman-zaman Super Junior, Oh, Big Bang. Iya itu gitu. K-pop girl group, boy group tuh udah mulai happening ya. 2016 bukan 2000 apa sih? 2012. 2008 ya, 2008. Itu udah super junior berarti. Era Gen 2. Itu kalau belum tahu K-pop tuh ada era-eranya ya. Iya, Gen 1, Gen 2, Gen 3. juga. Kalau aku di Gen 3 loh. Gen 3. Iya. Zaman-zaman EXO berarti. Tapi Gen 2 tuh sebenarnya juga udah suka, tapi dulu aku suka banget sama Aping. Aping cucu-cucu. Iya. Gitu. Itu mamahan timnya SM Entertainment. Terus ini yang akhirnya memilih Ju Ji-hoon atau Lee Min Ho, pilihnya Ju Ji-hoon. Kok nggak Lee Min Ho? Lee Min Ho dia terlalu banyak fans ya. Nanti mama tersaingi. Oh, Kalau Ju Ji-hoon itu dia ada sosok kebapak-bapakannya. Memang udah bapak-bapak sih memang ya. Tapi suka dia tantrum ya kayaknya ya. Suka Ju Ji-hoon dari drakor yang mana loh? Drakor itu Princess Hours itu. Oh, Princess Hours. Kan jadi pangeran kerajaan. Tapi kan dia juga viral di drakor yang terbaru kemarin. Iya, dokter itu udah tantrum ya kan. Terus juga Light Shop juga. Benar. Tapi memang karisma bapak-bapak Korea itu. Kenapa ya mama? Semakin tua semakin menggoda. Iya benar. Dia mudanya kayak biasa aja ya. Mudanya tuh kayak dia tuh males liatnya. Tapi sekarang tuh auranya memancar gitu ya pemirsa. Terus Pyeongchang atau Churu, pilihnya Churu. Curug lah. Bukannya kan memang itu kan kita harus mencintai tanah air kita gitu. Manja. Apalagi Curug itu kan pariwisatanya banyak. Betul. Mau cari apa di Churu semuanya Ada. Iya kan? Pantai yang nggak ada di Churu ya. Busan atau Bengkulu? Bengkulu ya, karena kita tinggal Bengkulu. BTS atau EXO? Pilihnya BTS. Army banget ya. Army banget. Oke. Army dari kapan nih? 2000 muncul 2013 muncul Iya, BTS udah iya. jadi Army. Iya, apalagi lagu pertamanya apa namanya si apa yang di bus sekolah itu lagunya. Oh, Nanti Maria dan Maya aduh apa ya? Aku lupa. Aku ingat ya. Kok ngeplay gak sih ya? Boys with Love juga. Album Bulletproof lah waktu itu nggak salah. Oh iya benar. Oh aku suka dulu yang itu yang Dope juga. Yang Dope. Tapi di para ARMY ARMY itu kayaknya seluruh K-popers kayak suka BTS deh. Iya. Karena BTS tuh Semua kalangan sih mereka, mamanya banyak, arminya mama banyak. Oh banyak ya? Banyak. Gabung grupnya. Grup mama army. Itu berapa banyak ibu-ibunya? Banyak lah nggak kayak gitu kalau army mah. Oh iya. Wah banyak banget. Banyak banget. Karena biasanya yang masih SMA gitu kan. Segmentasinya kan biasanya kan kalau boy group tuh benar-benar anak Gen Z semua. Kalau army itu semua kalangan. Bunda-bunda pun Udah ada. ada, nenek-nenek pun ada, say. Jangan Pun ada salah ya. Aduh ngebayangin nenek-nenek Korea itu gimana ya. Terakhir Instagram atau Facebook, tetap pilihnya Instagram. Karena memang kalau cari viral ya tetap Instagram. Lebih cepat FYP. Karena Karena awalnya kalau Instagram itu kan misalnya kita ngepost itu langsung di-share ke followers kita dulu, baru ke orang lain. Kalau kayak TikTok dia random. Iya, Jadi benar-benar. random siapapun bisa nonton, tapi kalau ada nggak tertarik ada nggak FYP dia. Oh berarti kalau TikTok itu lebih ke waktu kita upload ya? Gitu Waktu ya? upload juga sama ide konten kita tuh menarik perhatian atau enggak. Jadi di-share-nya bukan langsung ke follower kalau TikTok. Iya, Kalau iya. Instagram tuh ke follower dulu. Jadi jelas nih segmentasi ini benar-benar follower aku dulu. Kalau mereka merasa terhibur, ya mereka share. Akhirnya jadi FYP gitu. Oke, bahkan dari like yang mereka kasih
share-share Ya. emang lebih enak Instagram. Instagram. Kalau Facebook tuh gimana? Facebook sama aja sebenarnya kayak Instagram, cuman mama kan lebih nyaman di Instagram. Lebih nyaman di Instagram ya, tapi cuannya Facebook. Facebook dulu semangat banget kontennya karena Oh, cuannya iya. lumayan. Cuman sekarang dolarnya turun, say. Aduh. Oh jadi turun juga? Iya, ngaruh gitu. Oh, ngaruh juga. Dan itu turunnya lumayan ini sih signifikan gitu. Oke, wah ternyata ini lumayan mencerahkan kalau sebenarnya kalau kita mau cari duit aja tujuannya tuh banyak jalannya loh. Banyak apapun bisa. Mamahan aja dari 3 platform itu IG, TikTok, Instagram bisa dapat lumayan ya. Lumayan. Apalagi plus endorse. Amin. Kan selalu endorse lancar ya. Tapi tadi kita udah main games ya. Ah. Jadi ada 10 pertanyaan yang kurang lebih seputar Bengkulu Korea gitu lah ya. Next, Mamahan mau bikin konten apa sih Mamahan? Kalau kepikiran tuh belum ada. Yang jelasnya apa yang mama tiba-tiba misalnya lagi ngosong gitu, nah itu ya udah membuat kayak gitu sih. Nggak ada rencana yang kayak gimana tuh nggak ada. Oh iya, pas lagi lihat sosmed. Apa nih lagi happening sekarang buat gitu. Gitu. Oh ya memang harus ngeliat ini juga ya, lagi rame apa gitu. Ngaruh juga tuh kayak gitu-gitu. Iya, jadinya orang tertarik buat nonton ya. Oke, pemirsa, kita masih ada 1 segmen lagi ngobrol sama Mamahan habis ini. Jangan kemana-mana yang masih penasaran, tetap pantengin terus Sang Kreator dan habis ini masih ada 1 segmen terakhir. Tetap di Sang Kreator, berkarya kreatif inspirasi. Pemirsa masih di Sang Kreator, masih bersama dengan Mama Hani ya, masih ngobrol. Jadi kita udah main game dan kita nih terakhir nih mau ngobrol sama Mama Hani. Jangan terakhir. Jangan terakhir ya. Terakhir di Sang Kreator. Tambah lagi lah. Tambah lagi ya. Iya. 2 jam lagi lah ya. 2 jam lagi lah ya. Karaoke ya. Iya. Nah, tapi kalau konten kreator nih, ini pasti identik sama konten-konten ya, ide kreatif yang mereka buat. Terus pastinya tadi Mamahan juga udah bilang harus konsisten sama itu. konten yang diupload. Nah, gimana Mamahan akhirnya jaga konsistennya Mamahan di konten sekarang? Iya, pokoknya ya harus namanya ide kreator sang kreator, jadi memang harus meng-create terus apa yang baru sekarang atau yang lama kita create lagi. Pokoknya apapun itu kita buat sebagus-bagusnya, kita turunkan ide kita di situ, insya Allah. Oke, Ya. karena saya balik lagi buat menghibur tadi. hibur. Dan juga harapannya memang kalau konten kreator lagi yang komedi ya, karena ya viewernya terhibur. Jadi apapun sekarang harus jadi konten lah. Semua sama suami pun jadi konten sekarang ya. Anak jadiin konten, tapi jangan sampai eksploitasi anak. Iya betul. Ya kita tetap mikir-mikir juga. Ya. Makanya jadi konten kreator tuh nggak bisa sembarangan juga ya sebenarnya. Nah. Tapi paling baik lagi ke kita sendiri sih. Kita pengennya nge-create konten yang seperti apa dan punya impact seperti apa sebenarnya. Tapi pernah dapat komentar miring nggak sih Mama? Ada pasti. Oh, ada. Ada. Sekarang tambahan. Ada. Ada. Di Facebook sih, kalau di Instagram nggak terlalu di Facebook. Agak lumayan positif ya orang-orang Instagram. Iya kan anak Gen Z, anak muda banyak di situ, jadi mereka arah maklum. Tapi kalau di Facebook tuh pernah mama tuh ya mungkin karena emak juga kan, mama kan ngedance tuh. Oh ya, yang konten ngedance ini. Iya, jadi lebih ke kayak alhamdulillah sih masukan positif ya buat mamahan gitu. Jadi kayak gitu ya berhijab harusnya tidak seperti itu, ya, kayak gitu-gitu sih. Cuman kan di sini alhamdulillah sih tetap itu kan kritikan itu kan membangun mamahan supaya menjadi lebih baik lagi. Jadi kan mamahan di sini ngedance kan bukan yang ngedance sonok lah ya, gitu. Meliuk-liukkan sesuatu yang apa gitu kan, ngedance kan ngedance anak muda sekarang yang beatnya kayak gimana gitu ya. Ya tetap dengan porsi kita. Porsi ya, yang penting tidak mengundang hasrat maaf gitu ya. Tidak mengundang hasrat jujur. Gitu aja sih. Tapi gimana kan itu maksudnya ya memang kita positive thinking untuk itu biar membangun gitu. Tapi Mama kan ngeresponnya gimana tuh ketika ada komentar-komentar miring gitu? Nggak apa-apa, mau terima kritikannya, terima kasih bunda gitu. Ya. Banget lah ya. Maksudnya seorang Mamahan, aku kira Mamahan itu salah satu kandidatur yang nggak dapet komentar miring. Iya pasti ada, kita manusia kan, dan semua orang masih suka sama kita kan. Betul. Padahal memang komentar-komentar itu dianggapnya ya kayak cuma untuk membantu.
Iya, membangun diri kita supaya jadi lebih baik lagi. Oke. Nah, tapi kurang lebih sudah setahun lebih ya yang mendalami dunia konten, bergelut di sosial media dan udah mendapatkan keuntungan dalam artian profit lah dari sosmed ini. Gimana? Ada rencana untuk keluar dari zona ini atau tetap di sini dulu aja sampai kurang lebih beberapa Kalau tahun ke depan? keluar kayaknya enggak sih. Enggak ya. Tetap selagi bisa, mama masih bisa berkreasi terus berkreasi. Itu cuman itu paling ya bisa side job lah, job lain mungkin kan. Tidak serta-merta harus jadi content creator terus. Ya karena kan ada nih yang akhirnya banting setir gitu. Enggak. Kayak sekarang mama bukan banting setir ya, mama lebih ke kayak cari alternatif lain gitu. Selain jadi content creator, enaknya jadi apa ya? Kira mama berusaha gitu kan. Ya syukur-syukur bisa maju juga gitu. Sekarang exposure juga ya. Exposure ya. Mumpung Sekarang sudah dikenal orang, cobalah menentukan jadi pengusaha juga gitu. Siapa tahu nanti diterima orang banyak juga kan. Nah, kalau ilmu konten udah ya seiring berjalannya waktu tetap belajar lah. Nah, kalau ilmu jadi pengusahanya nih, karena kan sekarang mama jadi pengusaha juga nih, usaha di bisnis kuliner. Ya, ini gimana? Akhirnya side job nih jadi pengusaha juga gitu. Gimana ilmu-ilmu dapat dari mana aja? Belum sih, sebenarnya belum ada ilmu. Masih amatiran ya. Berani untuk coba usaha tuh keren banget loh. Iya, coba aja dulu. Oh, berarti memang sekarang tuh lagi tahap belajar juga. Belajar masih belajar, benar-benar baru mulai kan, baru sebulan setengah. Benar baru pecah telur. Gimana telurnya poch masih lumer. Oh iya, jangan gitu, temen saya lapar nih Lapar ya, kelas 10 ya. Lapar ya. Lagi baik. Kasihan loh dia mau poch. Nanti kita beli ya di sini. Nanti kita sama bakminya juga. Atau boleh nanti punyahan mamahan bisa. Untuk tapi kan sekarang udah punya bisnis juga, bisnis makanan yang memang merintis juga lah sebenarnya, tapi kita pelan-pelan untuk coba. Tapi kalau di bisnis kuliner ini, Mamahan fokusnya ke kulinernya kayak gimana sih, Mamahan? Kuliner Nusantara juga, kayak rendang ada. Terus karena mama ini ikonnya Korea, jadi mama masukin juga menu Korea gitu. Iya. Kayak tteokbokki, kayak gitu-gitu, kayak ramyeon gitu. Tapi kalau tteokbokki wajib ya? Oh iya wajib. Tapi kayaknya semua K-popers, mungkin ini relate juga sama K-popers dahulu kala. Kita biasanya dulu ke restoran Korea, selain pesan yang lain pasti pesen tteokbokki. Kalaupun nggak pesen, biasanya tteokbokki itu jadi kayak hidangan cemilan gitu. Iya benar. Kimchi, tteokbokki gitu pasti ada. Mau pesan apapun pasti disuguhkan itu juga. Mau suka nggak suka. Iya. Ingat banget soalnya dulu waktu teman-teman awal K-popers tuh ada restoran Korea dulu ya waktu itu ya, yang viral banget. Kita pesannya selalu pesan tteokbokki. Tteokbokki semua yang punya tteokbokki dipesan waktu itu. Terus ya udah habis itu kalau dapetnya enak pesan lagi, kalau enggak ya ya. Mbak ini tolong diini lagi. Tolong dikasih micin dikit. Iya. Tapi Mamahan punya mimpi nggak sih yang mungkin sekarang kan udah punya banyak followers, tapi punya mimpi lain nggak sih yang mungkin sekarang belum tercapai? Ya mimpi bisa membahagiakan orang tua dan anak. Karena posisinya kan Mamahan single parent ya. Terus baru ini juga baru 2 bulan setengah tinggalkan orang tua, meninggal juga ayahanda. Jadi berharapnya mimpinya ya bisa membahagiakan ibu sekarang. Ya bisa naikkan haji, amin ya Allah. Ya minimal umroh gitu kan. Terus anak-anak juga bisa jadi orang yang sukses, membanggakan orang tua, jadi anak soleh. Itu sih impian mama. Oh berarti memang impiannya sekarang fokus di keluarga. Gitu. Kalau aku jadi terserah. Ada menangis. Oke. Tapi memang impian orang tuh beda-beda ya. Ada yang membuat impian tuh jadi kayak lebih money oriented, pengen dapat uang banyak. Tapi Mamahan pengennya justru Orang tua sama anak, keluarga intinya ya, pengen kebahagiaan keluarga, ibu, anak, dan juga mungkin orang-orang sekitar juga dengan konten-konten yang dibikin sama Mamahan. Nah, ini makin banyak nih orang yang punya impi jadi content creator, mulai coba untuk mencari peruntungan di sana juga. Ada tips nggak dari Mamahan untuk sebelum membuat konten? Tipsnya kita harus konsisten, satu yang paling penting, sama kita harus benar-benar cari ide cerita yang benar-benar apa kira-kira bisa menarik perhatian orang.
Jadi kita konten kreator itu patokannya itu di 3 detik pertama. Oh, Nah, oke. apa nih kira-kira, karena kalau udah lewat 3 detik biasanya kan orang di scroll tuh, di skip kalau bahasa kini ya. Jadi kalau bisa 3 detik pertama tuh gimana caranya kita bisa apa ya, orang-orang tetap pantengin nih ini kita apa namanya video kita itu gitu. 3 detik pertama. 3 detik pertama. Oh, itu jangan aku sampai baru tahu. jangan sampai langsung di skip gitu. Oh. Insya Allah kalau sudah lewat 3 detik orang masih mantengin nonton video kita, insya Allah itu bakalan FYP. Insya Allah. Oh, oke. Oh, berarti 3 detik pertama berarti Menentukan. awal-awal video tuh yang menentuin Menentukan. kan? Ikannya hooksnya. Oh. Kalau bahasa kekinian tuh hooks. Hooks, oke. Bahasanya hooksnya. Banyak bahasa Iya. kekinian ini ya. Oke, aku baru tahu tuh Mama. Hmm. Oke, ini kita juga sering gitu ya. Hmm. Kayak, duh apaan sih ini? Langsung. Nah, Oh. jadi kayak misalnya kita affiliate barang nih di TikTok misalnya. Nyesel banget kenapa nggak dari kemarin misalnya kan gitu kan. Kaget. Nah kayak gitu Oh. kan. Jadi itu hooksnya tuh apa? Emang apa sih yang bikin nyesel gitu kayak gitu sih. Lebih ke kayak gitu. Kaget beneran gua kayak Iya kan. kaget loh. Kayak Oh, gitu. jadi gitu. Hmm. Oh, apa ya kalau bahasa zaman dulu itu clickbait ya? Nah, iya, benar. Aduh, maafkanlah. Oke, harus ada clickbaitnya. Tapi clickbaitnya dalam bentuk video gitu ya. Oh, oke gitu. Nah tuh, dengerin tuh. Tadi yang pertama tadi ya memang konsisten. Terus clickbaitnya tadi. Apa lagi di mana? Iya harus cari ide-ide kreatifnya juga. Jadi Iya. jangan asal kita amatiran bikin apapun di konten, misalnya lagi di sini lagi di situ. Apa sih yang bisa kita package semenarik mungkin supaya orang tertarik sama konten kita. Ah, benar. Jadi harus diseriusin sih sebenarnya. Iya. Konten harus diseriusin. Adek juga mau diseriusin. Curhat ya, tolong ya bang. Ayo abang. Abang-abang yang di luar sana. Aku gak akan statue. Aku gak akan setelan cuek baru malu tuh. Enggak ya. Aku langsung mau. Apalagi model anak-anak K-pop ya. Kurang apa lagi kami ini. Tapi seru banget. Dan sekarang ini konten kita makin banyak juga yang akhirnya collab gitu ya sama Mamahan. Dan pengennya mereka buat konten-konten yang bermanfaat juga ya. Ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman yang mungkin baru mau membuat konten nih? Mamahan. Adindoku selalu nyong. Oh, emang pakai logo Korea? Ya, gitu ke anak muda khususnya. Kita kalau bisa tuh apa yang ada di diri kita tuh kita harus tahu jati diri dulu. Kita harus tahu passion kita dulu. Ya kan, apalagi menjadi content creator, kita tuh harus bangun image. Jadi bukan asal gala kalau kata gue dulu. Ikut nggak belajar kok gue juga bukan FOMO gitu kan. Tapi lebih ke kita tuh pandang diri kita tuh, kita basicnya kita tuh menonjolnya di mana. Kayak mama bikin apa namanya ikonnya mama tuh mama Korea, jadi konsisten di Korea terus kayak gitu. Lebih ke Korea. Komedinya udah di komedi terus, baik itu maupun dia mereview makanan ataupun apa, tapi ada bau-bau komedinya. Jadi kita tuh harus bangun image intinya. Bangun image dulu, insya Allah udah jadi. Sama konsisten itu tadi. Konsisten. Ya dek ya, benar dek ya. Dengerin kata mama ya deh ya. Terakhir dong kata satu kalimat pakai logat Korea gitu buat pemirsa di rumah. Untuk pemirsa jangan lupa saksikan sang kreator gitu aja pakai logat Korea bisa nggak? Ada sana sebenarnya. Jangan lupa ya, saksikan terus di BNTV. Apa nama acaranya kok? Sang kreator. Oh, sang kreator. Keren banget. Semoga nanti kita habis ini nggak cuma di sini aja kena makan. Nanti kita di semua program yang Amin. Tolong ya. Kalau butuh co-host bisa ya. boleh host ya. Co-host ya. Jangan gantiin host ya. Mulai dari nanti aku yang jadi konten creator. Pokoknya thank you, semoga abis ini kontennya makin banyak viewsnya. Amin ya Makin Allah. laris endorse. Amin ya Allah. Manja pokoknya dan punyahan mamahan. Iya. Akan tetap laris terus. Iya, amin ya Allah. Nanti tuh ada sana jangan lupa mampir juga di punyahannya. Oh, ini mana punyahannya sekalian Di dong? rumah sih di Timur Indah, daerah Timur Indah. Searching aja di Maps Punyahan Bengkulu. Punyahan Bengkulu. Langsung. Ada Instagramnya juga. Oh, Instagram mamahan dong. Ya seragam mamahan, semuanya sama sih, titik tujuh sama, namanya Widya Setrinda.
Widya Septridia. Boleh dicek tuh ya. Oke. Oke, terima kasih banyak. Makasih juga BTV ada pembantu saya. Thank you. Kamsam Terima kasih kameramen. dan pemirsa saya juga Kamsahamnida yang Kamsahamnida. sudah menyaksikan kita hari ini di episode pertama kita bersama dengan Mama Han. Annyeonghaseyo Mama Han. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak tentang Mama Han seputar konten kreator, seputar dia juga yang sangat-sangat menginspirasi walaupun dengan berbagai kondisi harus tetap fokus konsisten dengan apa yang dia punya sekarang. Semoga kita di sini juga bisa sama seperti Mama Han ya, Amin. bisa menyerap ilmu sebaik-baiknya supaya bisa kita terapin. Mau kita bukan konten kreator, mau konten kreator juga tetap bisa ya ngelakuin hal itu. Semua orang bisa berkonten, Benar. tapi yang jelas konsisten atau enggak kita Iya. ya. Apa fokus menghibur orang. Betul. Nah, Kalau gitu sampai ketemu lagi di Sang Kreator episode selanjutnya dan pastinya saksikan terus BTV karena kami selalu menyajikan informasi menarik, edukatif, entertain untuk seluruh sahabat BTV di 10 kabupaten kota. Aku Puspa pamit dan beserta tim yang juga hari ini bertugas juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.